Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonic Service. Kali ini saya mendapatkan servisan HP Xperia, Sony Xperia XZ2 ya, dengan kerusakan katanya user habis kena cairan dan langsung sebelumnya masih bisa nyala, tapi sampai ke tempat saya sudah tidak ada tampilannya. Oke, cekidot, coba kita cek terlebih dahulu. Pertama kita bongkar dulu ya. Untuk tipe XZ2 ini pembongkarannya harus lewat depan ya. Hati-hati ya teman-teman, karena LCD nya sangat rawan. Kita masukkan alat pemisahnya. Yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita masukkan terlalu dalam supaya tidak merusak ke LCD maupun backlight ataupun fleksibel LCD nya. Kita masukkan perlahan-lahan saja. Di sini saya dibantu dengan blower, sama alatnya saya basahi dengan thinner ataupun cairan isoprofil ya, biar lebih cepat. Cuman untuk cairan saya sarankan untuk sedikit saja supaya tidak masuk ke tengah-tengah backlight, jadi nanti layarnya menjadi ada belangnya. Oke, dan pelan-pelan saja. Kalau kurang panas kita tambah tembak dengan blower, tapi sedikit-sedikit saja, yang penting bisa terbuka. Nah, setelah bisa kita buka, hati-hati, sekarang kita buka bautnya, karena kasus kemasukan air ini harus segera ditangani ya teman-teman, soalnya namanya air bisa kemana saja, takutnya sampai ke hardware inti. Biar nggak kemana-mana, harus segera dibongkar dan dikeringkan. Kemudian kita lepas baterainya dulu, kita cek mainboardnya apakah ada short atau konsletnya dengan avometer di posisi ohm meter kali 1. Kita pasang probe merah ke positif baterai di PCB dan hitam ke ground, lalu kita balik. Jika tidak ada pergerakan waktu kita balik, berarti aman, tidak ada short konslet. Di sini aman ya. Kita cek ke LCD nya, kasusnya, nah ini ketahuan ya, ada sedikit korosi di bagian LED LCD nya. Nah, ini kemungkinan besar, saya perkiraan kerusakannya di situ ya. Kita coba dulu aja. Berarti kemungkinan LED-nya mati. Jadi bukan HP-nya yang mati, cuman tampilannya tidak ada penerangan. Jadi terkesan seperti mati. Nanti kita cek apakah bisa diperbaiki atau harus ganti LCD setelah kita cek fleksibel LED LCD-nya. Terlihat samar-samar ya tulisan Sony. Nah, kelihatan ya teman-teman, terlihat, berarti benar LED-nya mati. Itu ada gambar baterainya, kita cas, berarti tampil, cuman tidak ada backlight-nya, jadi terkesan seperti layarnya gelap, mati. Di sini kerusakan berarti fix LCD, layar mati lampu ya, atau backlight off. Kita cek ke LCD nya langsung, berarti mesin tidak ada masalah insya Allah. Kemungkinan besar ada beberapa, 1 atau 2 jalur backlight nya yang putus, semoga saja seperti itu. Kita buka dulu di fleksibelnya. Hati-hati teman-teman, jangan sampai kita merobek pada
fleksibel LCD-nya supaya tidak sampai ganti LCD. Nah, oke, kita zoom dulu, kita deketin dulu. Di sini terlihat satu jalur yang paling ujung ya, yang paling pojok itu korosi dan putus jalurnya. Ya, apakah masih bisa kita repair? Biasanya saya akali dengan jumper ya. Kita kasih kabel jumper, disambungkan langsung ke titik konektor LCD, konektor backlight LCD-nya. Alhamdulillah cuma satu aja ini. Kita coba dulu repair. Kita siapkan dulu, kita kerik bagian yang korosi, kita bersihkan dengan cairan isopropyl atau thinner. Kita kerik perlahan, pelan-pelan, jangan sampai mengenai ke kaki-kaki yang lainnya supaya tidak terjadi short, karena tegangan backlight ini lumayan besar ya, antara 25 sampai 30 volt DC. Ya, kita bersihkan sisa-sisa korosinya biar tidak merambat kemana-mana. Kita bersihkan dulu semuanya, baik di konektor maupun di fleksibelnya. Ya, perlahan-lahan kita klik di bagian yang korosi aja ya. Kita buka jalurnya yang tertutup agar bisa kita pasang kabel jumper. Kemungkinan besar cuman masalahnya di sini ya teman-teman. Nanti kita coba setelah kita pasang kabel jumper, apakah langsung down bisa menyala. Ya, ini di bagian fleksibelnya kita kerik dulu jalur yang terputus, dan nanti kita sambungkan ke titik konektor backlight LCD. Kita perlakukan perlahan-lahan ya teman-teman, hati-hati jangan sampai mengenai ke fleksibel LCD-nya ataupun ke layarnya. Baik, kita langsung jumper. Kita siapkan kabel jumper sama T0 dulu. Posisikan senyaman mungkin supaya hasilnya rapi dan tidak merusak ke komponen lain. Iya. Kita tambah timah dulu di titik yang sudah kita kerik dan di titik yang akan kita jumper di konektornya. Jalurnya ini cuman ada 4, jadi tidak terlalu sulit untuk menentukan kemana jalurnya. Kabel jumper kita bersihkan dulu supaya timah bisa menempel. Ya, kasus seperti ini sudah sering terjadi ya teman-teman, untuk HP yang biasanya terkena cairan. Lebih sering kalau LCD-nya blank biasanya memang larinya ke backlight. Entah itu yang rusak nanti ke IC driver backlightnya, atau mungkin cuman di konektor backlightnya yang berada di LCD. Kita pasang kabel jumper di fleksibelnya dulu. Jangan sampai mata solder ataupun badan solder mengenai ke fleksibel ya teman-teman. Kita harus hati-hati supaya tidak merusak ke LCD ataupun fleksibel LCD-nya, fatal soalnya
Ya, sudah terpasang. Terus kita pasang ke fleksibelnya, ke konektornya, maaf. Kita potong dulu, rapikan. Fleksibelnya kita pasang dulu. Ya, prosesnya memang agak sedikit membutuhkan ketelitian teman-teman, soalnya sangat kecil sekali titiknya dan jangan sampai mengenai ke titik komponen lainnya ataupun ke titik kaki-kaki konektor yang lainnya supaya tidak terjadi short atau konslet karena tegangan backlight lumayan besar, antara 25 sampai 30 volt. Ujung satunya kita sambungkan ke titik konektor backlight ya teman-teman pada LCD-nya. Sekali lagi untuk penyolderan kita harus sangat hati-hati, jangan sampai ujungnya mengenai ke fleksibel. Ya, sudah tersambung, kita kunci fleksibelnya. Ya, sudah fokus. Oke, sudah tersambung ya. Kita kunci, lalu kita cobakan pada mesinnya. Pasang konektornya dengan hati-hati. Apakah down? Ya, langsung bisa nyala. Berarti memang satu jalur yang korosi itu masalahnya teman-teman. Memang biasanya kan terkena cairan itu bisa langsung bikin jalur bisa korosi karena tegangan masih aktif ya. Baterai tanam kita susah untuk mencabut atau mengosongkan tegangan, jadi langsung ada korosi di titik-titik tertentu yang masih terdapat tegangan. Dan solusinya kalau masih bisa di repair ya kita repair, tapi kalau tidak bisa kemungkinan ya ganti spare part. Oke, berarti kasusnya sudah down ya, sudah solve, sudah teratasi. Tinggal kita rapikan dan pasang ulang LCD-nya. Kita lepas dulu. Sebelum pemasangan LCD, kita bersihkan sisa-sisa lem yang dulu ya. Ya, kita bersihkan dulu supaya nanti pengeleman ulangnya bisa sempurna, bisa rapat. Kita bersihkan semuanya, jangan sampai ada sisa-sisa lem yang masih menempel pada frame ataupun pada LCD-nya. Lakukan dengan hati-hati. Ya, di sini saya kerik dengan alat pembuka casing ya, supaya aman. Pelan-pelan, jangan sampai merusak casingnya ataupun jangan sampai mengenai komponen-komponen lainnya.
Baik, setelah bersih teman-teman, kita langsung pasang plat penutupnya. Kita baut satu persatu. Jangan lupa untuk konektor baterai kita pasang terlebih dahulu, karena konektor baterainya tertutup oleh platnya ini ya. Jangan lupa kita pasang, baru kita pasang plat penutupnya dan kita baut. Setelah terbaut semuanya, baru kita lakukan pengeleman. Lakukan dengan hati-hati di pinggir-pinggirnya, di tepi-tepi framenya, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, supaya tidak lepotan kemana-mana dan hasilnya rapi teman-teman. Ya, intinya pada HP ini Xperia XZ2, jika kita ingin bongkar itu harus lewat LCD ya. Walaupun kerusakannya mungkin cuman sepele, speaker atau mungkin konektor charger, tapi pembongkarannya memang harus lewat LCD karena baut-bautnya ada di bawah LCD-nya. Itu yang agak sedikit beresiko, tapi mungkin dengan kehati-hatian, dengan jam terbang yang sudah tinggi, resiko bisa kita minimalisir dengan pengalaman kita membuka LCD. Ya, oke. Sudah kita rekatkan, sudah kita pasang, dan kita coba langsung nyala ya. Untuk pengeleman saya biasanya tahan dengan karet dulu, entah beberapa jam sampai sampai lemnya mengering, supaya LCD tidak gerak-gerak atau geser-geser ya, agar posisinya tidak bergeser atau tidak bergerak-gerak. Kita tahan pakai karet, mungkin 1 atau 2 jam cukup ya, sampai lemnya kering. Oke teman-teman, berarti kasus pada Xperia XZ2 lampu LCD mati sudah teratasi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.